Bu, jaket baru, semangat baru. Hey, halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Sudahkah menyukai batu akik? Sudahkah menyukai batu akik? Masihkah mencintai batu akik? Oke, teman-teman. Hari ini gue pakai jaket baru. Terima kasih teman-teman. Sekarang gue mencoba untuk mengubah penampilan gue. Ini adalah jaket punk. I like it. I like punk so much. Di dalamnya ada sebuah ajaran positif bahwa kita tuh hidup harus memiliki suatu kesetaraan, teman-teman. Jangan sampai hidup ini kita saling menindas. That's the beautiful of punk. Apalagi band-bandnya. Wow, Sex Pistols, Ramones, kemudian juga mungkin favorit gue Bad Religion, I like it. Untuk Indonesia, Superman is Dead, Marginal, kemudian juga The Casino, dan banyak indie punk lainnya yang beredar. That's it. Jadi selain gue menyukai batu akik, gue juga menyukai musik. Mungkin teman-teman sempat melihat video gue yang bermain gitar. Not good, but I think enough lah ya. Oke, teman-teman pasti bertanya, kok tidak ada satu batu pun? Where is my stone? Where is my stone? Where is my stone? Ya, oke. Kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji terkait tips membeli batu akik untuk para pemula ya. Nah, oke teman-teman. Jadi hari ini batunya belum ada. Gue panggil dulu batunya, dan batunya spesial. Hanya ada satu. Datanglah. Boom, this is it, my first stone, anggur batu raja dengan ring alpaka berbentuk kuku macan. Oke teman-teman, this is it, the beautiful stone yang gue punya untuk pertama kalinya. Ini gue punya tahun 2014, mendekati akhir. Inilah dia, anggur batu raja. Mungkin teman-teman sempat melihat anggur batu raja di video gua. Sejauh ini sekali lagi yang paling banyak ditonton. Mungkin ada chemistry ya, karena memang ini batu pertama yang gua miliki. Gua belinya waktu itu di PKOR W Halim Lampung. Jalan-jalan sore selesai sidang skripsi, gua berusaha untuk membelinya, dan this is the good stone actually. Gua masih awam banget, boro-boro ngerti nama ilmiah batu, harga batu nggak tahu segala macem. Tapi akhirnya setelah gua berjalan melintasi trotoar, waktu itu masih di trotoar, aku merindukan masa itu ya, dimana batu akik sangat ramai. Dan akhirnya gua membeli batu ini. Gua beli dengan harga yang tentu saja sangat ramah di kantong mahasiswa. Oke, jadi gue sekarang akan mengkaji seperti apa sih tips untuk pemula. Gue akan bahas kesalahannya dulu teman-teman. Ini gue lihat di lapangan, di depan mata gue sendiri. Teman-teman boleh setuju, boleh tidak. Jadi memang ada satu ini kesalahan yang sudah dilakukan oleh para pemula. Oke, mau tahu apa aja? Yuk kita bahas terlebih dahulu supaya besok kesalahan ini tidak ada lagi pas lo mau cari batu akik. Yang pertama, ini yang gue lihat banget nih, kesalahan yang pertama adalah menyebut batu-batu permata. This the problem. Dan itu juga terjadi di diri gue waktu pertama kali. Ya karena kita kan belajarnya ngacak, kemudian memang faktanya nama-nama batu itu beredar di telinga kita. Bacan, kemudian black opal, kemudian lumut Aceh, banyak sekali ya, amethyst, sampai akhirnya ke diamond, akhirnya maksudnya ke ruby, ke safir semua. Dan karena ketidaktahuan kita, jebakan Batman itu datang. Akhirnya kita kelapak dengan polosnya bertanya, bang ada batu safir atau enggak? That's the big problem. Jadi kesalahan pertama ini menyebut batu permata untuk jadi koleksi pertama lo, ini adalah kesalahan besar. Teman-teman, kalian harus tahu ya, gue sebutkan top 5 jewel di dunia. Itu pertama adalah diamond, berlian, lalu yang kedua, ini gue sensitif nih,
nyebutnya nggak boleh ini masing-masing ya, pokoknya 5 besar nih. Ini nggak yang pasti nomor 1 tetap diamond, tapi kalau untuk urutan setelahnya ini gua nggak bisa bilang ini urutan kedua, ketiga, keempat, kelima, nggak bisa karena memang pamornya setara. Oke. Zamrud alias emerald, lalu sapphire alias safir, ruby si merah indah, lalu yang kelima adalah topaz. Oke, sekali lagi gua ulangin, diamond, emerald, sapphire, ruby, topaz. Dan gue nggak punya semuanya. Oh, miskin. Kenapa gue nggak punya semuanya, teman-teman? Kalau kalian mau beli safir segede gini, terus sudah potongannya seperti potongan berlian begitu ya, di trigonometry cut whatever itu harganya mahal sekali, teman-teman. Segede gini, kalau gue nonton di film Game Hunt, besar, clean, itu pun mereka harus berjuang mencarinya ke Sri Lanka, kemudian juga ke mana ya, India, gue lihat ada juga mencarinya ke Madagaskar, ke Afrika gitu, ke Ethiopia. Itu harganya ribuan dolar, teman-teman. Harganya bisa 10.000 US dollar. Oke, jadi itu pertama, belajarlah mengenal akik terlebih dahulu ya, kenalin akik-akik. Contoh inilah, ini harganya standar lah, murah ya, mulai dari anggur dulu. Anggurnya pun jangan sembarang sebut. Kalau kalian sudah tunjuk anggur kemudian pencahayaan sudah sangat bagus, harganya tinggi sekali, teman-teman. Jadi mulailah dari, memang ini gue pribadi ya, mulailah dari kualitas yang biasa terlebih dahulu. That's it. Kesalahan yang kedua adalah gue harus akui tidak bawa uang cukup. Itu kesalahan kedua, tidak bawa uang cukup. Berapa sih idealnya uang untuk membeli satu batu akik kelas standar? Gua akan berkata fakta. Jadi at least lu bawa sekitar 70.000 rupiah, paling murah ya, 70.000 rupiah. Selebihnya bebas, tapi at least lu punya 70.000 rupiah ya. Atau pakai gampangnya hukum mata uang terbesar deh, kalau udah, ini pendapat gue pribadi ya, kalau lo udah pegang 100.000 mau kemana-mana tuh aman. That's the key. Karena kita masih belajar beli dan teman-teman mungkin sudah bawa uang tadi maksimal 100.000 katakannya. Berarti teman-teman belinya jangan langsung ke ruko-ruko, jangan langsung ke toko-toko yang bagus. Datanglah ke emper-emperan. Ada, bahkan di pasar-pasar tradisional dekat rumah kalian mungkin ada, walaupun hanya satu. Belajar dulu ya. Sekali lagi, pertama, jangan sampai nggak bawa uang. Ini penting. Berapa minimalnya? Gua harus katakan jujur, at least 70.000 atau gampangnya Soekarno-Hatta, 100.000 rupiah. Lalu yang ketiga adalah hindari kerumunan ya. Kok hindari kerumunan? Ini sangat penting, teman-teman boleh setuju, boleh enggak. Ini pengalaman gue pribadi. Gue paling menghindari ketika mau beli, kerumunan menghampiri. Kecuali dompet lo lagi tebel, percaya sama gue, ini akan mengganggu. Lo boleh ke kerumunan tapi dengan catatan dompet lo tebel. Masalah apa sih yang bakal muncul kalau lo beli di kerumunan lagi banyak orang? Ini ada pihak ketiga, keempat, kelima nih, gue bete banget, tau gak lo? Kalau lagi beli, dan apalagi lu pemula, gua aja yang udah rutin, males ya. Hindari itu ada orang ketiga, keempat, kelima. Kadang-kadang gue juga bete. Udahlah, kalau lu nggak beli gak usah nongkrong di situ gitu. Gue tahu itu hak asasi, tapi lu nya jangan ikutan campur gitu. Jangan ikut campur orang lagi nego. Sering banget kemarin harganya sekian, gue udah sempet ngobrol sama abangnya, gue datengin lagi tuh lapaknya. Gara-gara ada kompor-kompor meleduk nih, pihak ketiga, keempat, kelima, harganya jadi berubah. Terserah, itu fakta. Makanya gue mohon kepada bapak-bapak, kalau anda nggak beli ya oke, nggak apa-apa, duduk aja di lapak si abang tukang gosok, di lapak abang penjual nggak apa-apa, tapi jangan jadi kompor ya. Gua jadi masalah, apalagi lu teman-teman yang mungkin baru mencoba memulai. Itu tips ketiga dari gua, hindari kerumunan, cari yang abangnya sepi, biar ngobrol lu enak, adem gitu. Ini kalau ada orang ini ya boleh percaya boleh enggak ikutan ngobrol tuh orang ketiga, keempat, kelima itu, bahkan ke 10 yang ngerumunin tuh lapak.
terus kita diliatin, orang kaya nggak ya, ini orang kaya nggak ya, beli nggak ya, seolah-olah gue ada perasaan penglihatan seperti itu. Hindari kerumunan, that's it. Terakhir, ini yang paling penting, jangan sampai teman-teman beli batu palsu. Gue udah lihat ini ada yang beli batu dapat palsu. Ini juga etika ya kepada penjual. Gue tahu mungkin penjual memberikan solusi. Ini orang nggak mampu beli, dikasihlah batu murah dengan iming-iming ini safir luar loh mas, padahal sintetis. Ini pernah gue lihat depan mata gue. Tolong jangan lakukan tindakan ini. Untuk menghindari batu palsu ini, pada akhirnya ketiga saran dari gue tadi di awal, saling berhubungan teman-teman. Mulai dari jangan dahulukan permata, tapi dahulukan batu akik Indonesia. Kemudian mulai dari yang kedua, bawa uang cukup. Lalu yang ketiga, hindari kerumunan. Ketiga hal ini muaranya di 4 supaya teman-teman nggak dapat batu palsu. Nah, karena memang ada harga standar untuk batu akik, gampangnya gini deh. Memang teman-teman, gue pernah di video sebelumnya pernah ngomong ya, kalian cobalah keliling-keliling dulu, nggak apa-apa datangin ke lapak, lihat dari jarak jauh, biar kalian semakin hari semakin hafal. Bahkan tanpa harus tanpa harus lo bertanya, lama-lama bisa paham sendiri. Tapi bertanya jauh lebih bagus, itu saran dari gua. Bertanya sudah, lalu mungkin boleh lah kalau lo foto aja cekrek, tanya sama orang nih batunya asli apa enggak, yang udah ahli misalkan begitu, paman lo, om lo, mungkin bokap lo lebih ahli, seperti itu. Jadi untuk tips yang terakhir adalah supaya nggak dapat batu palsu, memang kelengkapi ketiga saran gue sebelumnya tadi. Lalu jalan-jalan dulu, nggak apa-apa lu lama observasi aja dulu, lalu bertanya dengan ahlinya, it's okay. Dan semoga lu menyukai batu akik Indonesia. Oke, keep it up. Terakhir, gak usah khawatir, batu akik Indonesia tuh sama kayak baju, ada kelasnya. Oke, ada kelasnya. Gua sendiri bukan level kolektor, jadi gua gak akan mungkin beli batu puluhan juta, ratusan juta. Target ada, tapi tidak dalam jangka waktu dekat. Teman-temanku, itu saja. Terima kasih telah menyaksikan video sampai habis. Segala bentuk argumen gua yang kurang tepat, gua mohon maaf. Para maestro yang lebih tahu dari gua, coba sungkem gua sebagai orang yang ikutan mengedarkan batu akik Indonesia. Buat para teman-teman yang baru mencoba, this is the right video yang benar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan selamat belajar, happy hunting, bye bye.